Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 20 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Juni 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah hadis yang ke-7 insyaallah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Al-hadithu sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasa, poin pertama adalah biografi rawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah namanya Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari al-Falastini. Jadi beliau namanya Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari al-Falastini. Dan beliau berkunyah Abu Ruqayyah. Beliau berkunyah Abu Ruqayyah. Ruqayyah adalah anak perempuan beliau. Dan beliau tidak memiliki anak kecuali itu. Makanya diberikan kunyah dengan hal tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam beliau adalah, asalnya beliau beragama Nasrani. Lalu menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam jumlah orang 10 orang. Berasal dari daerah beliau. Kemudian setelah itu beliau masuk dalam agama Islam.
tahun ke-9 Hijriah dan dan tinggal di kota Madinah. Berarti beliau ini termasuk dari sahabat Nabi yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Beliau sahabat Nabi yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kita sudah sering mengatakan bahwa kalau ahli sejarah biasanya mengatakan ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Sahabat Nabi yang ikut baiat Ridwan dan seterusnya. Ini karena semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah tidak sama dengan yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Itu sebabnya. Makanya sering disebutkan, ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan setelah penaklukan kota Mekah. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajah min alladziina anfaqu min ba'di wa qatal. Wa kullan wa'adallahu al-husna." Artinya tidak sama di antara kalian yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah menaklukkan kota Mekah. Tetapi semua dari sahabat Nabi tanpa terkecuali dijanjikan oleh Allah surga. Semua dari sahabat Nabi tanpa terkecuali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Surat Al-Hadid ayat 10. Baik. Apa keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi Tamim bin Aus Ad-Dari ini yang bisa kita contoh ya? Yang paling utama, kana kathirat tahajjud wal ibadah. Banyak tahajud dan banyak ibadah. Ya, bahkan disebutkan oleh seorang ahli sejarah Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, kana Tamimun Ad-Dari rahiba ahli asrihi. Yang artinya adalah Tamim Ad-Dari, beliau ahli ibadah di zamannya. Wa abida ahli Palestin. Ahli ibadah dari negeri Palestina. Itu Tamim Ad-Dari. Dan salah satu ibadah yang beliau kerjakan juga selain sholat tahajud adalah tallaan bi kitabillah. Yakhtimul Qur'ana fi sab'. Beliau sering menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Dan ini memang yang sangat dianjurkan. Terutama bagi yang lancar baca Qurannya, sepekan sekali. Atau 1 bulan sekali. Jadi menghatamkan Al-Quran itu sangat dianjurkan sepekanan sekali. Sebagaimana Nabi, para sahabat. Atau kalau tidak sanggup 1 bulan sekali. Nah, ini menjadi titik balik bagi kita semua, yaitu haji ini di samping kita harus mempertahankan, yaitu istiqamah setelah pulang berhaji. Dan juga ada momen perbaikan. Setelah pulang berhaji, saya harus lebih baik. Harus ada tekad-tekad itu. Di antaranya perihal membaca Al-Quran. Dan subhanallah, orang yang punya niat lalu dia wujudkan niatnya tersebut, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Terutama lancar membaca Al-Quran. Harus ada tekad, Ramadan tahun depan saya bisa menghatamkan Al-Quran. Momennya adalah haji 1446 Hijriah. Jadi momennya haji pulang ini yang belum lancar ya, saya akan mengundang guru privat agar saya lancar baca Quran. Dan saya sudah singgung, yang dimaksud dengan lancar adalah seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar. Ya maksudnya 1 juz setengah jam. Nah, itu maksudnya. Lancar. Adapun bacanya masih terbata-bata, dia berpahala,
tetapi kita ingin menghatamkan Al-Quran. Nah ini saya ingin menyampaikan kesempatan terakhir ini. Nah, nanti di Madinah sepertinya tidak ada kajian di hotel, adanya di bis. Dalam kajian ini, meskipun tidak semua berhadir ya, maka yang pertama saya pesankan istiqamah. Karena istiqamah lebih berat daripada hijrah. Ya. Hijrah mungkin sebagian orang dapat. Tetapi istiqamah lebih berat. Makanya ada orang-orang yang dulunya berhijrah, kemudian dia kembali lagi. Nah itu pantang seorang muslim seperti itu. Istiqamah lebih berat daripada berhijrah. Itu garis bawahi baik-baik. Istiqamah lebih berat daripada berhijrah. Kemudian yang kedua adalah harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Terutama dalam perihal-perihal kapasitas keagamaan. Ya, seperti akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, terutama dengan istri, ini para suami, karena kita sudah belajar tentang hal ini. Dan adab serta akhlaknya. Kemudian salah satu contoh dari ibadahnya Tamim ibn Aus Ad-Dari diceritakan oleh Safwan bin Sulaim. Qama Tamim Ad-Dari fil masjid ba'da an shalla al-isha famarra bihadhihi al-ayah wa hum fiha karihun fama kharaja minha hatta sami'a adhan as-subh. Subhanallah. Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau setelah sholat isya kemudian sholat di masjid, kemudian melewati ayat surat Al-Mu'minun ayat 104, wahum fiha karihun, yang artinya penghuni neraka, di dalam neraka itu mereka cacat apa saja, cacat matanya, cacat telinganya, cacat tangannya, mereka cacat. Maka gara-gara ayat tersebut, Tamim bin Aus Ad-Dari tidak keluar dari masjid sampai mendengar adzan subuh. Maksudnya tidak selesai dari sholatnya sampai mendengar adzan subuh. Nah ini, tafakkur dan tadabbur seperti ini harus ada waktu luang bagi kita. Seperti Bapak Ibu sekarang di masjid kita sering bertafakkur, bertadabbur, ya. Melihat Ka'bah kemudian ingat sesuatu, kita akhirnya mengangkat tangan. Itu harus ada waktu yang kita luangkan. Dan itu peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafakkur dan tadabbur. Coba letakkan semua alat media sosial kita, komunikasi kita, kemudian duduk di masjid atau di kamar sendirian, bertafakkur, kemudian berzikir kepada Allah sampai berlinang air mata. Niscaya itu selalu menjadi supporting kita untuk menjadi hal yang lebih baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang luar biasa dari keistimewaan Tamim bin Aus Ad-Dari adalah beliau seorang yang suatu saat beliau ketinggalan kebiasaan ibadah. Maka akhirnya beliau dalam tanda kutipnya menghukum dirinya atas ketinggalan kebiasaan ibadah tersebut. Nah, ini penting. Ini cara muhasabah diri. Contohnya misalnya, seorang karena begadang malam, akhirnya ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini jangan dibiarkan lewat begitu saja. Dalam tanda kutip, hukum dirinya. Agar tidak terulang. Ini yang disebut dengan muhasabah para sahabat. Suatu saat Tamim ibn Aus Ad-Dari, beliau
tidak bangun sholat malam, satu malam. Maka untuk muhasabah terhadap dirinya, beliau tahajud selama setahun dan tidak tidur selama setahun itu malam harinya. Mungkin kita susah untuk mencontoh, ini susah banget Ustaz. Ya. Tetapi yang gaya cara beragama mereka yang kita ambil pelajarannya. Apa itu? Kalau ada kebiasaan baik lalu tertinggal, kalau ada amal ibadah lalu tertinggal, maka hukumlah diri sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab tertinggal jamaah sholat asar, maka beliau menghukum diri beliau sendiri. Apa itu? Memerdekakan seorang budak. Itu ketinggalan satu sholat jamaah asar. Bagaimana kalau seandainya setiap hari ketinggalan? Berapa budak yang dimerdekakan? Maksud saya, buatlah muhasabah caranya seperti itu. Terutama amal ibadah yang agung. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh pada waktunya, berjamaah bagi laki-laki, tidak tertinggal takbiratul ihram imam bagi laki-laki. Kalau ada ketinggalan itu, maka salah satu pelajaran dari Tamim bin Aus Ad-Dari adalah hendaknya seseorang menghukum dirinya. Dan itu muhasabah para ulama salaf seperti itu. Muhasabah para ulama salaf seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam, dan Tamim bin Aus Ad-Dari beliau mempunyai hanya 18 hadis. Apa sebabnya tadi? Karena terlambat masuk Islam. Tahun ke-9 Hijriah. Sekitar 3 tahun lagi Rasulullah SAW wafat. Kemudian beliau berasal dari Baitul Maqdis. Lalu beliau asalnya tinggal di kota Madinah. Lalu setelah wafatnya Utsman bin Affan, pindah ke Baitul Maqdis. Dan beliau wafat di sana tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah. Baik. Sekarang adapun hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, maka hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis 'azimus sya'n wa 'alaihi madarul isnad. Hadis ini kedudukannya besar dan sumber Islam berputar pada hadis ini. Subhanallah. Wa qala jama'atun minal ulama innahu ahadu arba'il islam. Bahwa hadis ini seperempat dari ajaran agama Islam ada di dalam hadis ini. Makanya beliau pilih sebagai hadis dari 40 hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, hadisnya bagaimana? Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Makna dari hadis ini adalah bahwa inti ajaran agama Islam adalah memberikan nasihat. Inti ajaran agama Islam melaksanakan nasihat. Dan makna nasihat di sini adalah fi'lul khair. Mengerjakan kebaikan. Makna nasihat di sini adalah mengerjakan kebaikan. Baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, hadis ini sama seperti lafaznya al-hajju arafah. Inti amal ibadah haji adalah arafah. Sama juga dengan hadis yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah doa. Nah, sama dengan hadis ini. Ad-din an-nasihah. Inti ajaran Islam adalah nasihat. Dan arti nasihat apa tadi? Mengerjakan kebaikan. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, para sahabat bertanya, kepada siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, kepada Allah. Apa maksud nasihat kepada Allah? Maksudnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Nah, sama kan tadi yang saya katakan, nasihat artinya mengerjakan kebaikan. Kita sebagai hamba Allah tidak mungkin untuk menasehati Allah, tetapi maksudnya mengerjakan kebaikan kepada Allah. Apa itu? Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ini adalah nasihat kepada Allah yang paling agung. Beribadah yang ikhlas hanya karena Allah. Dan pada pertemuan hadis pertama saya sudah menekankan beberapa poin tentang ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Yang kedua, musuh ikhlas ada dua. Siapa yang masih ingat? Ya, musuh ikhlas ada dua. Siapa yang masih ingat? Kata Pak Dr. Isnandar, ujub dan riya. Ada yang masih ingat? Enggak, bukan itu. Ingin dapat, kata Pak Ibnu sebentar, dicek dulu catatannya. Ingin dapat pujian. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Musuh ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan bagaikan ruh pada tubuh manusia. Dan bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bagaikan akar. Kemudian yang keempat, kemalasan penyebabnya adalah tidak ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik. Yang jelas, memberi nasihat kepada Allah artinya berbuat baik kepada Allah. Apa itu perbuatan baik kepada Allah? Beribadah yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memberi nasihat kepada Allah adalah mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Apakah perintah itu wajib? Berarti mengerjakannya wajib. Jika perintah itu sunnah, berarti mengerjakannya sunnah. Menjauhi yang dilarang. Jika yang dilarang tersebut haram, maka wajib untuk dijauhi. Jika makruh, maka dianjurkan untuk dijauhi. Ini makna daripada memberi nasihat kepada Allah. Yaitu, apa tadi arti nasihat? Berbuat baik. Maksudnya kita sebagai hamba Allah berbuat baik kepada Allah. Apa itu? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Baik itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Nah, di sini saya ingin menyinggung. Ada sebagian orang, Ustaz, saya malas sholat sunnah. Kan cuma sunnah. Tidak wajib. Saya malas misalkan Muhammad memanjangkan jenggot. Kan sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Saya malas sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kan hukumnya cuma sunnah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Fardhu kifayah. Kalau sudah sebagian ada yang masjidnya nggak kosong, alhamdulillah. Cukup kalau begitu. Maka jawabannya adalah sebagian hukum jangan selalu dilihat dari hukum fikihnya. Tetapi dilihat itu adalah ajaran siapa? Rasulullah. Jadi melihatnya itu sebagai ajaran. Bukan sebagai hukum sunnah atau wajib. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah tidak kita kerjakan. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad yuhadha ar-rajulu baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff wa ma yatakhallafu anhu illa munafiq ma'lum nifaq. Kita sekarang bela-bela ya, terutama laki-laki kita bela-bela turun dari lantai berapa ke M2, kemudian setelah itu ke GF, kemudian jalan kadang lari kita bela-bela. Kenapa itu tidak bisa kita bela-bela saat kita di Indonesia? Ya. Maka semestinya harus istiqamah. Dan saya mengatakan min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'da.
termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah mengerjakan ibadah setelah beramal ibadah. Termasuk tanda diterimanya haji adalah mengerjakan ibadah setelah berhaji. Istiqamah dalam ibadah tersebut setelah berhaji. Bahkan ada yang kadang-kadang 2:30 sudah masjid, jam 3. Kenapa itu tidak bisa kita kerjakan saat di Indonesia? Bila ada orang yang cerdas mengatakan, karena di Indonesia nggak 100.000, San. Akan tetapi semangat berjamaahnya itu yang dijaga. Ya, hati-hati ini. Sang istri harus nasihati suaminya yang malas-malasan untuk sholat berjamaah. Ya. Maka saya nasihatkan dalam kesempatan ini, termasuk nasihat kepada Allah, tidak membedakan ini amalan wajib atau ini amalan sunnah. Maka yang wajib kerjakanlah, yang sunnah kerjakanlah. Yang hukumnya sunnah apa? Kerjakanlah. Jangan sampai hukumnya kan cuma sunnah, nggak wajib juga. Maka jawabannya itu nanti akan meremehkan kebanyakan syariat Islam. Baik. Memang kita katakan tidak berdosa yang meninggalkan yang sunnah, nggak berdosa. Tetapi itu ajaran Rasulullah, kerjakan. Syekh meninggal sudah, Syekh Musa Al-Nasr, salah satu muridnya Syekh Imam Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kana an-nas ya'maluna as-sunnah li'annaha sunnah. Wan-nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah." Siapa yang paham ya? Saya kasih mukadimah dulu. Sunnah artinya amalan yang tidak wajib. Arti yang kedua, sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dua itu ya. Sunnah artinya amalan yang tidak wajib secara hukum fikih. Yang kedua, arti sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan begini. Para sahabat dahulu mengerjakan sunnah karena itu adalah sunnah. Orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Siapa yang paham? Para sahabat dahulu mengerjakan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi mereka kerjakan. Kenapa? Karena itu sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran Rasulullah. Orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah. Sunnah yang pertama apa? Meninggalkan ajaran Nabi karena dianggap hukumnya hanya sunnah Rasulullah. Nah, jangan seperti itu beribadahnya. Kerjakanlah apa yang diperintah. Makanya saya katakan tadi, termasuk nasihat kepada Allah adalah mengerjakan yang diperintah. Entah wajib atau sunnah. Entah wajib atau sunnah. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang kita biasa kerjakan selama kita di tanah suci. Harus ada bekasnya. Ya. Ya mungkin nanti ada turun-turunnya sedikit. Ya. Tapi jangan sampai ditinggal sama sekali. Jangan sampai yang biasa di sini sebelum azan 1 jam sudah di masjid. Ya mungkin di kampung kita mungkin pas azan sudah di masjid. Jangan sampai nanti malah menjadi masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan? Hah? Saat tahiyat. Kebiasaan. Jadi hafal. Berarti kebiasaan. Saat. Enggak tahu. Ya. Baik. Ada orang kadang salat berjamaah gitu ya. Dan dia masbuk paling terakhir. Dan biasanya orang masbuk paling terakhir itu karena urusan dunia. Karena itu nas dari Al-Quran. Pasti urusan dunia. Nah kemudian ketika dia masbuk biasanya tidak khusyuk. Akhirnya kapan dia sadar bahwa dia sholat? Apalagi kalau imamnya sudah rukuk lama, dia masih di depan pintu gitu. Kejar-kejar. Rukuk dalam keadaan ngah-ngah. Nafasnya terengah-engah gitu. Pas dia mulai takbir, kemudian imamnya naik
Jadi bingung dia. Apa ini? Saya cerita detail begini pengalaman kayaknya. Habis itu dia belum sadar, belum ngeh kalau seandainya dia sholat berjamaah. Maka kemudian kapan dia sadar? Ketika imam salam. Kenapa dia sadar? Karena dia bingung nambah rakaat berapa. Bagaimana caranya dia ingin nambah rakaat? Dia lihat kayaknya ada teman sejawat masbuknya. Nunggu dia kan. Ternyata yang di samping juga nunggu pada yang di samping. Sama-sama. Baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, kitabnya. Maksudnya nasihat kepada kitabnya. Berbuat baik kepada Al-Quran. Nah, ini menjadi pelajaran berarti saya tekankan banget. Tadi saya baca ada nasihat, ada orang baca Al-Quran. Saya punya guru dulu namanya Syekh Ubaidullah Al-Afwani. Syekhnya tua sekali. Waktu itu ketika saya nyetor Quran sama beliau sampai selesai, sekitar 2 tahun di kota Madinah, itu wajahnya itu bersih bersinar gitu. Karena memang setiap harinya dengan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran niscaya lisannya akan fasih, wajahnya akan bersinar. Maka menjadi momen tersendiri, saya katakan sekali, menjadi momen tersendiri. Saya pulang harus lancar baca Quran. Targetnya Ramadan depan saya harus bisa khatam. Semoga Allah memudahkan. Harus ada seperti itu target. Jangan sampai kita tidak ada momen perbaikan setelah pulang dari berhaji. Setelah pulang dari berhaji. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa saja nasihat terhadap Al-Quran, yaitu berbuat baik kepada Al-Quran. Saya bacakan yang pertama adalah membacanya. Saya pernah sebutkan 5 interaksi muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Ini adalah memberi nasihat kepada Al-Quran, atau yang berbuat baik kepada Al-Quran, yaitu membacanya. Membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian seluruhnya. Nanti bacaan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat untuk pembacanya. Bagaimana sistemnya? Jadi nanti di hari kiamat di atas ada Allah, kemudian ini ada bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita ini akan ngadu kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah. Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku larang dia, si pembaca Al-Quran ini, untuk tidur di malam hari. Maka ampuni dosa. Begitu skema pemberian syafaat bacaan Al-Quran kepada pembaca Al-Quran. Yaitu bacaan Al-Quran seseorang akan datang kepada Allah, minta agar yang membaca diampuni oleh Allah SWT. Dari hadis ini kita ambil pelajaran waktu membaca Al-Quran yang paling afdal di malam hari. Ya. Jadi kalau sudah malam tinggalkan HP para ikhwan. Saya pesan banget, terutama bagi bapak-bapak. Ya. Jangan main game. Ini sudah jenggotan. Main game. Ya. Sampai malam. Ini saya pengalaman kemarin, umum tahu. Kita pergi ke sebuah toko, kemudian kita belanja di situ. Subhanallah. Yang melayani itu main game online. Sampai ketika kita mau bayar sudah, dia kan online itu biasanya tunggu, dia pakai bahasa Arab. Tunggu ya, ini ada zabun, ada pelanggan. Jangan bergerak dulu kalian. Jangan bergerak, gimana cerita? Saya nggak paham, saya nggak pernah main makanya. Allah, ya. Kecanduan, hati-hati.
Dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Saya pesan, yang main game di dalamnya ada musik, buang-buang waktu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Alangkah indahnya orang kalau saat menunggu dia bisa meraja Al-Quran, dia membaca Al-Quran, atau minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu paling tepat baca Quran sesuai dengan sunnah kapan? Malam hari, sesudah bekerja. Karena kita pagi, ini juga mungkin bagi para pedagang ya. Saya sering mengomentari, kenapa kalian nggak buka sih pagi? Kayak di kampung saya, orang buka kadang jam 9, jam 10. Ba'da subuh kenapa nggak buka? Nggak ada yang beli, buka aja. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurhi. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Artinya, maksud saya, apa hubungannya dengan Al-Quran? Waktu pagi setelah sholat subuh, kemudian kita berzikir, zikir pagi, kemudian terbit matahari, sholat, kemudian setelah itu kita beraktivitas. Karena memang waktu siang, pagi, siang, sore, itu untuk beraktivitas. Nah, malamnya baru membaca Al-Quran. Dan itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat yang pertama terhadap Al-Quran, yaitu membacanya. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Ya, perbanyaklah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menghafalnya. Menghafal. Dan menghafal Al-Quran ini memiliki kedudukan yang tinggi. Di antaranya bisa menyelamatkan orang tua. Dan yang kedua bisa meninggikan derajat di surga. Menghafal Al-Quran. Maka hafalkanlah Al-Quran. Ya, semampu mungkin hafalkan Al-Quran. Tidak ada kewajiban harus 30. Tapi hafalkanlah Al-Quran. Kita dulu saat belajar hadis, kita diajari ada para ulama yang baru menuntut ilmu agama umur 50 tahun. Dan mulai saat itu mereka hafal Quran. Jadi bisa insya Allah. Dan saya pesan untuk menghafal Quran itu bisa saja kita lakukan satu hari satu ayat. Ayat yang ada dalam Al-Quran sekitar 6.300-an. Satu hari satu ayat, ya mungkin bisa kita 15 tahun selesai. Satu hari satu ayat. Dan gampang satu hari satu ayat. Nun. Satu hari satu ayat. Ya, gampang. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu termasuk memberi nasihat terhadap Al-Quran adalah mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai kebiasaannya mendengarkan selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama, tidak bergerak kecuali mendengarkannya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi kalau nggak sempat baca Quran, maka dengarkanlah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Interaksi yang keempat adalah mempelajari Al-Quran. Baik itu hukum tajwidnya, makhrajnya, ataupun tafsirnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini berbuat baik kepada Al-Quran. 5 nasihat untuk Al-Quran. Yaitu berbuat baik terhadap Al-Quran. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulnya. Memberi nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara berbuat baik terhadap Rasulullah SAW? Yang pertama adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
baik kejadian-kejadian yang telah lalu atau yang akan datang. Apa saja yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, maka percayailah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW berbicara tanpa hawa nafsu. Yang beliau bicarakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 4. Nah, kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mentaatinya. Ini bukti berbuat baik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin taat, semakin cinta. Semakin cinta, semakin dikenal oleh Rasulullah SAW kelak di telaga beliau. Ya. Kita ini kan belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Memang bagaimana Rasulullah SAW mengetahui kita? Jawabannya adalah dengan ketaatan tersebut, maka nanti Rasulullah SAW melihat wajah para umatnya bersinar. Gurran muhajjalin min athari wudu. Bersinar wajahnya, kemudian bagian-bagian wudunya bersinar. Dengan seperti itu, Rasulullah SAW akan mengenal umatnya. Yang ketiga, memberi nasihat kepada Rasulullah SAW adalah ijtinabu ma naha anhu wa jaza. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, jauhilah. Ini salah satu tanda berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah memberi nasihat kepada Rasulullah SAW, yaitu berbuat baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa? Kelima adalah mendahulukan kecintaan terhadap Rasulullah SAW dibandingkan kecintaan terhadap makhluk-makhluk lain selain Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Condong hati atau kalbu kita kepada Rasulullah SAW lebih daripada siapapun dan apapun, bahkan diri sendiri. Bahkan diri sendiri. Dan pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, innaka ahabbu ilayya illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku mencintai engkau lebih daripada apapun kecuali diriku sendiri. Kemudian kata Rasulullah, enggak, belum sempurna itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi hatta min nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai Rasulullah SAW lebih ia cintai sampai dirinya sendiri. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah SAW, sekarang aku lebih mencintai engkau dari segala apapun sampai diriku sendiri. Nah, makanya memberi nasihat yang kelima adalah mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri sendiri dan seluruh manusia. Baik, beliau sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Mencintai ajaran. Ajaran tadi istilahnya apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya memberi nasihat yang selanjutnya adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, bagaimana cara memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Para ulama mengatakan bahwa pemimpin yang dimaksud ada sekitar 4. Yang pertama, pemimpin wahyu, yaitu para nabi. Pemimpin pewaris wahyu, yaitu para ulama.
pemimpin ibadah yaitu imam sholat, pemimpin kemaslahatan kaum muslimin yaitu yang berwenang seperti presiden, khalifah, dan seterusnya. Itulah 4 jenis kepemimpinan. Pemimpin wahyu, para nabi. Pemimpin pewaris wahyu adalah para ulama. Yang keempat, pemimpin ibadah seperti imam sholat. Yang keempat, pemimpin kemaslahatan kaum muslimin seperti pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Itu yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Lalu bagaimana cara memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Yang pertama, ini perhatikan para ikhwan. Dan saya berpesan, Anda bisa menentukan ustadz ini di jalur yang benar atau tidak ketika dia tidak memberontak dengan pemberontakan yang sangat minim kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun di negara kita sistem negaranya adalah demokrasi yang di situ membolehkan demonstrasi, maka tetap saja guru yang pantas kita ambil ilmunya adalah guru yang tidak berbuat buruk terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya salah satu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin yang paling utama adalah mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan, tidak di dalam maksiat. Mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemimpin kalian. Pemimpin yang dimaksud di sini ada 4 tadi. Nabi, ulama, imam sholat, dan yang berwenang. Seperti presiden, turunannya para menteri, turunannya kemudian gubernur, turunannya kemudian pemimpin yang berwenang dari atas kaum muslim. Maka pemberian nasihat kepada mereka adalah berbuat baik terhadap mereka adalah dengan mentaati mereka di dalam apa? Kebaikan. Karena tidak boleh di dalam kemaksiatan. Baik. Kemudian memberi nasihat yang kedua terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin. Mendoakan pemimpin kaum muslimin. Mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan baik, terutama di tempat-tempat umum seperti khutbah Jumat. Mendoakan, karena kalau pemimpin kaum muslimin saleh, maka rakyatnya akan terasa saleh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberi nasihat kalau dirasa perlu memberi nasihat. Tetapi tidak di hadapan khalayak ramai. Dahulu ada presiden di negeri kita, dibawakan kerbau, ditulis di kerbau tersebut namanya. Nah, ini tidak benar. Kalau ingin memberi nasihat, maka Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha li sultan fala yubdi ananya. Siapa yang ingin memberikan nasihat, maka jangan dia memperlihatkannya di hadapan khalayak ramai. Tidak boleh di hadapan ramai. Apalagi di zaman sekarang kita bisa memberikan nasihat di hadapan dengan secara rahasia, seperti misalkan direct message, kemudian messenger, kemudian WhatsApp, atau yang semisal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yang diantaranya juga adalah tidak memberontak dan tidak menyempal dari kesatuan kaum muslimin. Dan ini yang sangat membedakan kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf dakwah sunnah dengan kaum muslimin selain mereka. Sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit. Coba antum bayangkan ya, di negeri kita itu. Kemarin saya diajak makan oleh seseorang, kemudian di tempat makan itu ada
pejabat BIN, Badan Intelijen Nasional, beliau mengatakan, saya nasihati beliau, Pak, saya bilang, keamanan itu diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Kalau tidak ada keamanan, kita nggak bisa ngasih rezeki. Maka jangan sampai seseorang sedikit-sedikit demo, dikit-dikit turunkan, impeachment, dan seterusnya, makzulkan. Dan secara sejarah tidak pernah berbohong. Secara sejarah tidak akan pernah ada pemberontakan menghadirkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Silahkan saja. Dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nggak ada. Ya, maka keamanan, saya pernah dulu punya kawan dari Libya. Beliau mengatakan ketika Dali lagi hangat-hangatnya mereka di situ, ada namanya pemberontakan. Disebut dengan Arab Spring kalau tidak salah. Itu disebutkan bahwa 5 kali sholat di masjid. Antum kalau Pak Wisnu sholat di masjid 5 kali, habis isya diciduk. Karena dianggap teroris. Subhanallah. Ya. Kemudian waktu makan-makan juga, di beberapa makan-makan itu ada kawan-kawan lain yang dulu lulusan Universitas Islam Madinah juga dari negara lain. Saya tanya, masihkah di negara antum kalau ingin ceramah harus pakai sertifikasi, pakai surat resmi dan seterusnya? Maka jawabannya, iya masih. Subhanallah, kita memang ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Negatifnya adalah tersebar ajaran-ajaran yang menyimpang dengan mudahnya, karena tidak boleh dilarang. Tapi positifnya, semua orang bisa menyampaikan dakwah sunnah ini dengan mudah. Maka hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan. Dan biasanya pengajian-pengajiannya itu, Bapak Ibu, ini hati-hati kepada anak-anak kita. Pengajian-pengajiannya itu rahasia. Masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian ditutup matanya, kemudian kajiannya gelap-gelapan. Ya. Makanya kajian paling utama adalah di masjid untuk kaum muslim, meskipun di beberapa tempat diperbolehkan karena ada kemaslahatan. Agar kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nasihat kepada ammatihim, yaitu rakyatnya kaum muslimin. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada rakyat atau kepada kaum muslimin secara umum? Yang pertama, memberikan bimbingan, nasihat agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, mengerjakan hak-hak seorang muslim. Apa hak-hak seorang muslim? Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya. Yang pertama, raddus salam. Menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu dengannya, ucapkan salam. Nah, ini termasuk daripada hadiah hajian. Kalau ketemu, ucapkan salam. Ya. Jangan, mari Pak, mari. Nah, ya. Kita punya syiar. Jika bertemu seorang muslim, ucapkan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'jibhu. Kalau mengundang makan, maka datangi. Pokoknya urusan makan, datangi aja. Ya, hadiri semampunya. Yang ketiga, idza stansahaka fansah lahu. Jika meminta nasihat, nasihatilah. Yang keempat, idza atasa fahamidallah fashammithu. Yang keempat, jika bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan doa yarhamukallah. Yang keempat, saya berhenti pada poin yang keempat ini. Ini termasuk makalah yang saya bahas ketika sekarang kuliah S2 ini. Saya disuruh membahas tentang hak-hak muslim antara muslim lainnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jelaskan dengan penjelasan yang rinci dan panjang. Maka salah satu yang menarik dari penjelasan para ulama, coba bayangkan antum orang bersin,
kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita doakan. Artinya sesayang itu seorang muslim kepada muslim lain. Dalam perihal yang mungkin dianggap sebagian orang remeh. Sesayang itu. Nah, ini penjelasan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu, yarhamukallah, lalu yang menjawab juga memberi sayang yang lain. Menjawab dengan doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kenapa disebutkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau? Karena itulah salah satu keinginan seorang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, adab bersin itu menunjukkan adab yang tinggi bagi seorang muslim. Saya pernah ngobrol sama Akh Fairuz yang sudah waktu itu di Mekah. Ketika kita jalan-jalan. Dulu saya menganggap orang yang mengenal sunnah ini ya orang belakangan, tidak terdidik, dan seterusnya. Tapi ternyata ketika mengerjakan sunnah, itulah salah satu ajaran yang paling mulia di dalam dunia ini. Di antaranya orang bersin didoakan, kemudian dikembalikan lagi mendoakan. Kemudian yang kelima, idza maridha fa'udhu. Kalau sakit dijenguk. Yang keenam, idza mata fattabi'hu. Jika meninggal maka ikutilah. Nah, termasuk daripada berbuat baik kepada kaum muslimin yang lain adalah harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar yang paling harus ditegakkan di antara kita adalah di dalam rumah tangga. Suami melakukan amar ma'ruf nahi munkar, istri juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga salah satu momen baik saat hajian. Ya. Tegakkan itu di tengah keluarga. Suami istri yang ada di hadapan saya ini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tegakkan itu. Suami sering keluar sebelum maghrib, mengakibatkan akhirnya kita kalau di mall sholat maghribnya terlambat. Nasihat. Istri di rumah masih suka nonton film India, Korea dan seterusnya. Nasihatin, tak boleh. Suami sukanya begadang, main game atau main media sosial, maka dinasihati. Harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Keluarga, catat ini baik-baik. Keluarga yang tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar dilaknat oleh Allah. Lu'ina Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini tadi. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 79. Ya. Harus ada motivasi. Ayo, kita yuk berubah yuk, sama-sama yuk. Sudah tutup lembaran dulu sebelum berhaji, sekarang kita harus lebih baik dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu harus ada MOU, Pak. Pak Tejo, harus ada MOU, Pak. Antara suami istri, ya, kesepakatan. Ayo, nanti kalau ada yang menasihati jangan marah ya. Harus ada MOU itu. Harus ada nota kesepakatan bersama. Sehingga semuanya menyadari. Jangan menganggap dirinya sok suci ataupun tidak. Ya. Tadi di pengumuman saya menyebutkan bahwa kita juga akan mempelajari tentang apa? Tawaf wada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf wada poin yang pertama adalah tentang tawaf wada, yaitu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa nama-nama tawaf wada ada macam-macam. Yang pertama tawaful wada.
Yang kedua, tawafu akhiril ahd. Tawaf akhiril ahd. Jadi, tawaf akhir pekerjaan. Yang ketiga, tawafus sadar. Ini nama-nama dari tawaf wada. Tawaful wada, tawafu akhiril ahd, tawaf akhir pekerjaan haji. Dan yang ketiga, tawaf sadar. Tawaf sadar karena seseorang dari Mekah akan sadar, akan keluar. Ya, dari Mekah akan keluar. Baik. Kemudian hukum tawaf wada bagi yang menunaikan ibadah haji. Hukumnya wajib. Ya. Dilakukan sebelum keluar dari kota Mekah. Dilakukan sebelum keluar dari kota Mekah. Kecuali bagi yang haid. Kecuali bagi yang haid. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa anna khuffifa 'anil haid. Diperintahkan untuk manusia untuk menjadikan akhir pekerjaannya di Baitullah adalah tawaf. Ya. Akhir pekerjaannya adalah tawaf di Baitullah maksudnya. Tetapi diringankan untuk wanita yang haid. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdi bil bait." Jangan sekali-kali seorang keluar sampai yang menjadi terakhir pekerjaannya adalah tawaf di Baitullah. Ini untuk haji. Hukum tawaf wada untuk umrah bagaimana? Hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Karena Rasulullah SAW 4 kali umrah selama hidup beliau. Beliau tidak ada menyebutkan tentang tawaf wada bagi umrah. Begitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah syarat tawaf wada. Syarat tawaf wada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah harus jamaah haji yang datang dari jauh. Adapun jamaah haji yang dari Mekah ataupun yang ingin tinggal di Mekah, maka tidak ada kewajiban tawaf wada. Kemudian syarat yang kedua, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kemudian waktu tawaf wada. Nah, ini yang kita sering tanyakan. Waktu tawaf wada adalah setelah melaksanakan seluruh perkara dan menjadikan tawaf wada sebagai akhir ibadahnya. Jadi seluruh perkara dan menjadikan tawaf wada sebagai akhir ibadahnya. Timbul pertanyaan, bolehkah menyibukkan diri setelah tawaf wada dengan suatu kesibukan? Seperti misalkan jual beli, mengumpulkan, masih packing barang, ya, kemudian nunggu, tidur, ya, jawabannya adalah boleh, ya, jawabannya adalah boleh. Yang tidak boleh adalah dia sudah tawaf wada tetapi tidak ada niatan untuk keluar. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya akan hal ini? Perhatikan ceritanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa beliau sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tufi min wara'in nas wa anti raqibah." Tawaflah di belakang manusia dalam keadaan engkau naik onta. Kemudian lalu Ummu Salamah tawaf. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat di samping Ka'bah dan beliau membaca surat At-Tur. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang habis tawaf wada masih bisa sholat dia. Nanti bapak-bapak dan saya tadi sudah mengingatkan. Saya tadi pagi tawaf ya. Jam 7.30. Itu sepertinya sudah panas ya.
dan juga penuh. Kalau seandainya ada kesempatan dan kebetulan ke masjid, maka mungkin lebih pagi tidak mengapa. Ya, lebih pagi tidak mengapa. Tapi nanti diatur oleh manajemennya, teknis. Saya ikut saja. Kemudian kalau ada orang yang belum tawaf ifadah sampai sekarang karena haid, belum tawaf ifadah. Lalu dia sudah suci dari haid. Maka bagaimana dia? Jawabannya boleh digabung dengan tawaf wada. Tapi niatannya apa? Tawaf ifadah. Bukan tawaf wada. Dan dengan dia tawaf wada sudah mencukupi sebagai tawaf. Ya apa? Dengan dia niat tawaf ifadah sudah mencukupi sebagai tawaf wada. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tawaf wada, maka dia wajib bayar dam. Karena dia meninggalkan kewajiban haji. Nah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan tawaf wada. Dan pekerjaan tawaf wada sama dengan tawaf biasa. Dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Dan dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Setiap putarannya saat melewati Hajar Aswad mengucapkan Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian sampai ke rukun yamani, kalau tidak bisa mengusap dengan tangan kanan, maka cukup dilewati dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap putaran boleh dengan baju biasa dan setiap putaran tidak ada rommel, lari-lari kecil. Kemudian setiap putaran disyariatkan untuk memperbanyak zikir, doa atau membaca Al-Quran. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaf wada setelahnya dilakukan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli sab'ati asywaat raka'atan." Setiap 7 putaran tawaf itu ada 2 rakaat sholat. Nah, itu ya. Ini termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan tawaf wada. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Nah, 5 menit lagi sebelum jam 6 baru kita selesai. Silakan. Ya. Berarti tawaf wada pas jam tahajud misalnya. Nah, saya tidak menganjurkan kalau tawaf wada pas jam tahajud, yaitu ketika jam 3 sebelum subuh. Karena hitungan hari itu kan dimulai setelah fajar. Ya. Kalau setelah fajar, maka akan lebih baik. Akan lebih baik. Bahwa kita memang hari itu safar. Setelah. Tapi kalau ada orang, Ustaz, saya ingin, ya kita katakan sah saja. Ya, sah saja. Tetapi akan lebih baik benar-benar menjadikan akhir pekerjaannya adalah tawaf. Akhir pekerjaan di sini maksudnya apa? Pekerjaan haji. Akhir pekerjaan di sini maksudnya pekerjaan apa? Haji. Bukan pekerjaan nggak boleh sholat lagi dong Ustaz, nggak boleh belanja lagi, nggak boleh. Enggak. Akhir pekerjaan ini adalah pekerjaan haji sebelum keluar Mekah. Demikian. Nah, ada lagi? Ya. Setelah tawaf wada, kita masih bisa mengerjakan sholat zuhur asar di. Iya, kita masih bisa mengerjakan sholat zuhur asar dan nanti saya takut salah ya teknis ya. Tapi secara ilmu fikihnya kita sholat zuhur asar jamak dan qasar. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam, kemudian kita qasar 2 rakaat. Tapi nanti ada penjelasannya dari manajemen biar tidak salah. Tapi secara ilmunya seperti itu. Karena kita akan keluar mungkin jam 14 begitu. Kan sudah check out ya jam segitu. Menuju Madinah. Dan masalah makan siang juga nanti diberitahu mungkin oleh manajemen.
Jadi tidak mengapa setelah sholat tawaf wada kita sholat duhur dan asar. Kenapa tidak mengapa? Karena itu bukan pekerjaan haji. Jadi hendaknya kalian menjadikan pekerjaan paling terakhir adalah tawaf wada. Maksudnya pekerjaan paling terakhir ini bagian-bagian dari haji. Begitu. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya ke Jeddah sebelum tawaf wada gimana? Maka jawabannya berarti saya lebih condong kepada pendapat berarti dia meninggalkan kewajiban. Tapi nanti saya kembali lagi, Ustaz. Kemudian saya ingin tawaf lagi, tawaf wada. Bagaimana? Maka jawabannya saya lebih condong kepada Anda sudah keluar. Meskipun dia orang Jeddah. Meskipun dia orang apa? Jeddah. Anda sudah keluar berarti sudah meninggalkan kewajiban haji. Berarti harus dibayar. Bayarnya adalah kompensasinya menyembelih hewan kambing. Dibagikan kepada penduduk kota Mekah. Bang Zul, ada pengumuman atau gimana? Tutup aja ya. Oke. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kami cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin